Hai teman-teman, ketemu lagi sama Kak Pia. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang topik gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materinya lumayan banyak nih, tapi biar kalian gak bingung, Kak Pia udah bagi jadi beberapa poin. Yaitu ada konsep gerak, sistem gerak manusia, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan pencegahan, sistem gerak pada hewan, dan juga sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada manusia. Kita bergerak karena ada kerjasama antara otot dan tulang. Apa aja sih struktur yang menyusun sistem gerak kita? Nah teman-teman, sistem gerak manusia itu terdiri dari rangka atau tulang dan otot. Secara garis besar, rangka ini ada 3 macam, yaitu ada tulang tengkorak yang melindungi bagian kepala, tulang badan yang menopang tubuh, dan juga tulang anggota gerak yang membantu pergerakan tubuh. Selanjutnya, otot ada 3 macam di dalam tubuh kita ini, yaitu ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan juga otot jantung. Pertama, letaknya. Otot polos ada di organ dalam tubuh kecuali jantung. Otot lurik melekat pada rangka dan otot jantung hanya ada di jantung. Kedua, bentuk selnya. Otot polos berbentuk gelendong dengan 1 inti di tengah. Otot lurik berbentuk silindris dengan banyak inti. Otot jantung berbentuk silindris dengan 1 inti sel. Lalu yang ketiga, gerakannya. Otot polos dan otot jantung ini bekerja secara tak sadar. Sedangkan otot lurik bekerja secara sadar. Nah, ini adalah anatomi rangka manusia nih teman-teman. Kita ingat lagi ya, kalau tulang tengkorak ada di bagian kepala, meliputi bagian muka dan tempurung kepala. Kemudian tulang badan ada di bagian tubuh manusia, meliputi tulang dada dan rusuk, gelang bahu dan gelang panggul, sama tulang belakang. Terakhir ada tulang anggota gerak, yaitu tulang-tulang penyusun tangan sama kaki manusia. Misalkan terjadi sesuatu pada sistem gerak manusia, maka bakal terjadi gangguan apa teman-teman? Nah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Salah satu contoh kelainan pada tulang adalah kelainan tulang belakang. Ini terjadi karena kebiasaan buruk kita nih kalau pas beraktivitas. Terus ini dibedain jadi skoliosis atau tulang belakang yang melengkung ke belakang. Kemudian ada lordosis atau tulang belakang yang melengkung ke depan. Dan kifosis atau tulang belakang yang melengkung ke belakang. Terus kalau gangguan pada otot contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah kram atau kejang otot. Ini terjadi karena otot kita terlalu lelah sehingga ototnya kejang dan menyebabkan rasa sakit. Itu dia konsep tentang sistem gerak pada manusia. Kalau di hewan kayak gimana lagi nih? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini bisa berupa gerakan bagian tubuh atau gerak perpindahan tempat. Alat gerak yang dipakai pun ada bermacam-macam, tergantung dari jenis hewannya apa dan geraknya di mana. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Gerak hewan di darat. Nah, alat geraknya tersusun oleh otot yang kuat dan elastis. Begitu juga dengan kerangka tubuhnya yang kuat. Gerak hewan di air, ini alat geraknya tersusun dari otot dan tulang yang kokoh dan fleksibel untuk mendorong pergerakannya. Bentuk tubuhnya umumnya itu berupa torpedo. Kemudian gerak hewan di udara. Alat gerak utamanya pastinya berupa sayap, tulang dada dan ototnya kuat. Kerangka tubuhnya ini ringan dan bentuk sayapnya airfoil. Biar lebih jelas, Kak Pia punya ilustrasinya nih buat kalian, coba dilihat ya. Kucing termasuk hewan yang bergerak di darat. Alat geraknya berupa kaki. Ikan badut termasuk hewan yang bergerak di air. Alat geraknya berupa sirip. Kemudian burung raja wali termasuk hewan yang bergerak di udara. Alat geraknya berupa sayap. Nah, kita udah bahas sistem gerak manusia dan juga sistem gerak pada hewan. Kurang apa lagi nih teman-teman? Yap, benar. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu berupa gerakan dari bagian tubuhnya. Tumbuhan akan bergerak ketika menerima rangsang. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak tumbuhan ini bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada yang namanya gerak higroskopis, disebabkan oleh perubahan kadar air. Lalu yang kedua, gerak endonom. Ini merupakan gerak spontan yang dipengaruhi oleh proses fisiologis sel tumbuhan. Lalu yang ketiga, gerak esionom yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya apa? Nah, mari kita lihat ilustrasinya.
Peristiwa merekahnya kulit buah tanaman kedelai yang udah kering adalah contoh gerak higroskopis. Gerak rotasi sitoplasma atau siklosis di dalam sel tumbuhan adalah contoh gerak endonom. Gerakan tumbuhan yang menuju arah datangnya cahaya termasuk contoh gerak esionom. Nah, gerak ini dikenal sebagai fototropisme positif. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan tentang konsep gerak benda dan juga makhluk hidup. Nah, seperti biasa, biar kalian makin yakin lagi kalau kalian udah paham, coba deh kalian kerjain soal-soal yang udah Kak Pia siapin berikut ini. Soalnya kayak gimana, Kak? Check this out. Soal latihan nomor 1. Pasangan yang tepat mengenai jenis kelainan dan penyebabnya ditunjukkan oleh nomor 2. Berikut ini yang termasuk ciri khas kelompok Pisces ketika melakukan pergerakan di air adalah nomor 3. Berdasarkan wacana tersebut, pernyataan yang tepat berkaitan dengan gerak pada tumbuhan yaitu nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Soalnya sudah selesai dikerjakan. Yuk langsung aja kita cek jawaban dan pembahasannya ya. Wah, kalian hebat banget udah nyimak video ini dari awal sampai selesai. Oke, jangan lupa buat review materi yang tadi yang udah kita pelajari biar pemahamannya bertahan lama ya. Next, Kak Pia masih punya materi yang gak kalah serunya. So, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!